Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi pada kesempatan kali ini. Tidak lupa sholawat beserta salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Rudiana Salam, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Pertanian, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C, mata kuliah Politik Pertanian, yang akan menyampaikan materi mengenai struktur dan karakteristik pertanian. Saya sendiri, Tina Rosiana, dengan nomor pokok mahasiswa 225009074, beserta rekan-rekan saya. Silahkan. Saya Widya Aprianti dengan NPM 22500973. Saya Inggi Aprilia Santiani dengan nomor pokok mahasiswa 225009075. Perkenalkan, saya Nida Pawijia dengan NPM 225009076. Perkenalkan, nama saya Alia Sofiatul Banabsas dengan NPM 225009082. Baik, perkenalkan saya Tiara Eka Gustiani dengan nomor NPM 225009084. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu mengenai struktur pertanian yang akan disampaikan oleh Alia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur pertanian berdasarkan ruang lingkupnya. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Yang pertama yaitu arti sempit, mengacu pada usaha pertanian yang dilakukan dalam lingkup kecil, biasanya oleh keluarga dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan sendiri. Ada beberapa ciri utama pertanian dalam arti sempit, yaitu yang pertama, usaha pertanian keluarga yang memproduksi bahan makanan dan hortikultura. Pertanian dalam arti sempit umumnya dikelola oleh keluarga dan berfokus pada produksi bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ubi, serta tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman rempah. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri dengan menggunakan tenaga kerja keluarga tanpa melibatkan tenaga kerja profesional. Yang kedua, diusahakan di sawah, ladang, dan pekarangan di sekitar rumah. Lahan yang digunakan dalam pertanian ini berskala kecil dan biasanya terletak di sekitar tempat tinggal petani. Sawah digunakan untuk tanaman padi atau palawija, ladang untuk tanaman musiman, sementara pekarangan sering dimanfaatkan untuk menanam tanaman sayuran dan buah-buahan dalam jumlah kecil. Selain itu, pekarangan juga bisa digunakan untuk beternak unggas dan ikan dalam skala kecil sebagai sumber tambahan makanan bagi keluarga. Yang ketiga, digunakan untuk konsumsi keluarga. Hasil pertanian dalam arti sempit umumnya tidak dijual dalam jumlah besar, melainkan dikonsumsi sendiri oleh keluarga petani. Jika ada kelebihan produksi, sebagian kecil mungkin dijual atau ditukar dengan kebutuhan lain di pasar lokal atau dengan tetangga. Sistem ini lebih berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan sehari-hari daripada mencari keuntungan ekonomi dalam skala besar. Kemudian arti luas. Yang pertama, pertanian rakyat. Pertanian rakyat adalah sistem pertanian yang dikelola oleh petani kecil dengan lahan yang relatif sempit. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan tenaga kerja keluarga. Produksi pertanian rakyat lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri, tetapi sebagian hasilnya juga dapat dijual di pasar lokal untuk memperoleh penghasilan tambahan. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan bentuk pertanian dalam skala besar yang berfokus pada komoditas tertentu seperti kelapa sawit, teh, kopi, karet, dan kakao. Perkebunan bisa dikelola oleh perusahaan besar maupun oleh kelompok petani kecil yang bekerja dalam sistem plasma atau kemitraan dengan perusahaan. Produksi dalam sistem perkebunan bertujuan untuk komersialisasi baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Yang ketiga, kehutanan. Sektor kehutanan melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk berbagai kebutuhan seperti kayu, kertas, getah, serta produksi non-kayu seperti madu hutan dan rotan. Kehutanan yang mencakup aspek konservasi dan keberlanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan produksi dikelola baik oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun masyarakat setempat melalui rakyat. Yang keempat, peternakan dan perikanan. Peternakan melibatkan pembudidayaan hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan domba untuk menghasilkan daging, susu, dan telur. Sementara perikanan mencakup budidaya ikan air tawar, ikan laut, serta biota air lainnya, seperti udang dan rumput laut. Sektor ini bisa dilakukan dalam skala kecil oleh masyarakat maupun dalam skala industri dengan teknologi canggih dan sistem manajemen modern. Yang kelima, perusahaan pertanian. Perusahaan pertanian merupakan bentuk pertanian yang dikelola secara profesional dengan skala produksi besar dan berorientasi pada keuntungan. Sistem ini mencakup yang pertama, pertanian seragam, di mana jenis tanaman atau hewan yang dibudidayakan sudah ditentukan dan ditanam dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, manajemen terpusat, yang berarti proses produksi diatur dengan sistematis dan dikontrol dari pusat, baik dalam hal penanaman, pemeliharaan, hingga distribusi hasil pertanian. Yang ketiga, profit oriented, menandakan bahwa tujuan utama dari perusahaan pertanian adalah mendapatkan keuntungan maksimal dengan efisiensi tinggi, seringkali menggunakan teknologi modern dan tenaga kerja profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pertanian dilihat berdasarkan teknis pengambilannya. Itu terbagi menjadi dua. Itu ada pertanian ekstraktif dan pertanian generatif. Nah, kalau pertanian ekstraktif ini pertanian yang hanya mengambil atau mengumpulkan hasil alam tanpa adanya upaya reproduksi. Nah, biasanya pertanian seperti ini itu meliputi sektor perikanan dan ekstraksi hasil hutan. Lalu yang kedua ada pertanian generatif. Pertanian generatif ini kegiatan usaha tani, kegiatan pertanian yang adanya usaha mengambil hasil alam dengan dimulai dengan menanam benih atau pembibitan, terus ada pengolahan, pemeliharaan, dan kegiatan agronomis lainnya.
Nah, di pertanian generatif ini dibedakan kembali menjadi dua kelompok, yaitu ada perladangan berpindah dan pertanian menetap. Untuk perladangan berpindah ini, kegiatan usaha tani di mana hutan ini ditebang bakar untuk kemudian ditanami tanpa adanya proses pengolahan tanah. Biasanya kegiatan usaha tani ini berada di wilayah-wilayah yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas di daerah tropik. Nah, sistem perladangan berpindah ini dilakukan sebelum orang-orang itu mengetahui bagaimana cara mengolah tanah. Lalu yang kedua ada pertanian menetap. Pertanian menetap ini kegiatan usaha tani yang dilakukan di kawasan yang memiliki lahan dengan tingkat kesuburan tinggi, sehingga dapat ditanami tanaman secara terus-menerus. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pertanian berdasarkan cara pengusahaannya. Yang pertama, ada pertanian rakyat. Pertanian rakyat ini merupakan sistem pertanian yang dikelola oleh petani kecil atau kelompok masyarakat dengan lahan yang relatif sempit dan modal yang terbatas. Nah, teknologi yang digunakan umumnya sederhana karena tujuannya juga lebih kepada memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dijual dalam skala kecil. Contohnya adalah petani yang menanam padi, sayuran, atau buah-buahan di lahan kecil untuk dijual di pasar tradisional. Kemudian yang kedua yaitu ada pertanian perusahaan besar atau swasta. Berbeda ya dengan pertanian rakyat, pertanian perusahaan besar ini dikelola oleh korporasi atau perusahaan swasta yang memiliki modal besar dan menggunakan teknologi modern dalam produksinya. Tujuannya bukan hanya untuk konsumsi lokal, tetapi untuk dijual dalam skala besar, bahkan hingga ekspor. Contohnya adalah perkebunan kelapa sawit, tebu, kopi yang dikelola secara profesional di berbagai wilayah Indonesia. Next. Untuk selanjutnya yaitu struktur pertanian berdasarkan lokasi. Yang pertama ada pertanian Jawa. Pertanian di Pulau Jawa ini memiliki karakteristik khas karena faktor kepadatan penduduk yang tinggi dan lahan yang subur. Tetapi luas lahan pertanian cenderung sempit. Oleh karena itu, pertanian di Jawa lebih didominasi oleh padi sawah, sayuran, dan tanaman pangan lainnya yang bisa dikelola di lahan yang lebih kecil atau yang lebih produktif. Kemudian untuk yang kedua ada pertanian luar Jawa. Pertanian di luar Jawa ini lebih beragam karena faktor geografis dan iklim yang berbeda-beda. Di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, lahan pertanian cenderung lebih luas sehingga cocok untuk perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, dan kopi, serta pertanian lahan kering seperti jagung dan singkong. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai karakteristik pertanian di Indonesia. Yang pertama yaitu ada dilewat di Kadis Khatulistiwa, di mana sebagian besar wilayah Indonesia berada di wilayah tropik, sehingga jenis tanaman, hewan, perikanan, dan hutan sangat dipengaruhi oleh iklim tropis yang basah. Nah, kondisi geografis ini menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan juga merata di sepanjang tahun, di mana berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, tergantung pada wilayahnya. Hal ini mendukung pertumbuhan tanaman padi, kelapa sawit, dan juga tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan pisang. Selain itu juga suhu udara di Indonesia ini relatif stabil, yaitu berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan pertanian di sepanjang tahun tanpa adanya hambatan musim dingin seperti di negara-negara dengan iklim subtropis. Selain itu juga menyebabkan penyinaran matahari di Indonesia ini mengalami penyinaran sepanjang tahun di mana setiap harinya menerima sinar matahari selama 10 sampai 12 jam.
Nah, hal ini sangat mendukung dalam fotosintesis tanaman dan membuat tanaman seperti tebu, kopi, dan juga kakao tumbuh dengan baik. Namun di sisi lain, kondisi geografis ini berpengaruh terhadap kelembaban udara yang tinggi, yaitu mencapai 70-90% dan dapat meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus yang dapat merusak tanaman. Lalu yang kedua ada bentuk kepulauan. Indonesia memiliki sumber daya perairan yang cukup luas. Hal ini menyebabkan keuntungan berupa curah hujan yang tinggi dan keanekaragaman hayati. Selain itu juga, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, di mana Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau, di mana luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautan sekitar 3,25 juta kilometer persegi. Nah, negara kepulauan ini menyebabkan keunggulan dan juga tantangan di sektor pertanian, di antaranya yaitu keanekaragaman hayati yang beragam, sehingga Indonesia ini memiliki tanaman endemik yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti contohnya cengkeh dan pala yang tumbuh di Maluku, dan juga kelapa dan sagu yang banyak ditemukan di Papua dan juga Sulawesi. Lalu karena diapit oleh dua samudra, menyebabkan Indonesia memiliki banyak sumber mata air seperti sungai, danau, dan waduk, sehingga memudahkan dalam sistem irigasi pertanian. Selain itu juga memungkinkan banyaknya pengembangan aquaculture atau budidaya perikanan, terutama di daerah pesisir dan tambak air payau seperti tambak udang yang ada di Pantura Jawa dan tambak bandeng di Sulawesi Selatan. Namun di sisi lain, hal ini juga menyebabkan tantangan terutama di bagian logistik dan distribusi pangan karena kendala di perjalanan karena jalannya yang cukup rumit dan juga biaya transportasi yang tinggi menyebabkan harga pangan di beberapa daerah menjadi tinggi dan tidak meratanya pangan di setiap daerah. Contohnya, harga beras di Papua itu lebih tinggi dibanding dengan harga beras di daerah Jawa. Lalu yang ketiga yaitu ada jenis tanah yang beragam, di mana persebaran jenis tanah secara horizontal di Indonesia terdiri dari tanah gambut atau organosol, latosol, regosol, aluvia, litosol, grumusol, andosol, tanah podzolik merah kuning, dan juga tanah renzina. Di mana keberagaman jenis tanah ini juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pola pertanian. Misalnya tanah gambut yang banyak ditemukan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi tetapi bersifat asam dan kurang subur, sehingga lebih cocok untuk budidaya tanaman kelapa sawit dan juga nanas. Sedangkan tanah latoso yang kaya akan besi dan aluminium banyak terdapat di Sumatera dan Sulawesi, sehingga mendukung pertumbuhan tanaman kakao dan tanaman perkebunan lain seperti karet dan kopi. Lalu di daerah pegunungan berapi ada tanah andosol yang terbentuk dari abu vulkanik yang sangat subur dan cocok untuk budidaya sayuran, teh, dan juga tanaman hortikultura lainnya. Sementara itu tanah regosol yang juga berasal dari abu vulkanik, hal ini cocok untuk budidaya tembakau dan sayuran di dataran tinggi. Serta tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai banyak dimanfaatkan untuk pertanian padi dan palawija di daerah sekitar sungai besar seperti Bengawan Solo dan Kapuas. Untuk karakteristik lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, karakteristik pertanian di Indonesia yang selanjutnya yaitu Indonesia berada di antara dua benua. Keadaan ini mempengaruhi iklim dan curah hujan di Indonesia, serta perubahan arah angin dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Beberapa dampak dari Indonesia berada di antara dua benua, yaitu yang pertama ada iklim muson. Indonesia mengalami angin muson barat dan timur. Angin muson barat ini membawa curah hujan tinggi dari Samudra Hindia, sementara angin muson timur membawa udara kering dari Australia. Angin muson ini
Dari bulan Oktober hingga bulan angin muson barat dari bulan Oktober hingga bulan April yang membawa angin basah sehingga menyebabkan musim hujan, dan sebaliknya angin muson timur membawa udara kering, angin kering sehingga menyebabkan musim kemarau. Selanjutnya iklim tropis. Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata tinggi sepanjang tahun, yaitu 25-30 derajat Celcius. Kondisi ini cocok untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman tropis. Kemudian, iklim laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dipengaruhi oleh iklim laut yang lembab dan basah, sehingga menyebabkan curah hujan yang relatif tinggi dan distribusi hujan yang merata di berbagai wilayah. Karakteristik yang selanjutnya yaitu topografi. Topografi di Indonesia didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi, sehingga tinggi tempat dari permukaan laut itu menentukan suhu udara dan intensitas cahaya matahari yang diterima oleh tanaman. Semakin tinggi suatu daerah dari permukaan laut, suhu udaranya semakin rendah. Daerah pegunungan cocok untuk tanaman yang membutuhkan suhu dingin. Contohnya sayuran seperti kentang, wortel, kubis, dan buah-buahan seperti stroberi dan apel. Daerah dataran rendah menerima intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi, cocok untuk tanaman padi, jagung, dan kelapa sawit. Sementara untuk di daerah dataran tinggi, intensitas cahayanya lebih rendah tetapi kelembapan udara lebih tinggi. Selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya yaitu pengairan yang terbagi menjadi pertanian rawa, pertanian darat kering, dan pertanian beririgasi atau basah. Pertanian rawa yaitu lahannya tergenang oleh air sepanjang tahun, biasanya terletak di dekat sungai atau pantai. Airnya itu berasal dari pasang surut air laut atau aliran sungai. Contohnya sawah pasang surut di Kalimantan, Papua, dan Sumatera Selatan. Pertanian rawa ini cocok untuk tanaman padi dan palawija yang tahan oleh genangan air. Selanjutnya, pertanian darat atau kering. Dengan lahan yang mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan utama dan tidak memiliki sistem irigasi yang teratur. Contohnya di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Cocok untuk tanaman seperti jagung, kedelai, kacang tanah, dan umbi-umbian. Kemudian pengairan yang ketiga yaitu pertanian beririgasi atau basah. Lahan yang mendapatkan air dari sistem irigasi, baik itu secara teknis, setengah teknis, atau sederhana. Sawah irigasi biasanya ada di Jawa, Bali, dan Sumatera untuk penanaman padi sepanjang tahun dengan hasil yang lebih stabil. Jenis sawah beririgasi ada 3, yaitu sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, dan sawah irigasi sederhana. Sawah irigasi teknis adalah sawah yang memiliki sistem irigasi lengkap dengan jaringan utama, sekunder, dan tersier. Distribusi airnya dapat diatur dan diukur dengan baik. Biasanya daerah-daerahnya dengan infrastruktur irigasi modern seperti di Jawa Barat. Selanjutnya, sawah irigasi setengah teknis. Mirip dengan irigasi teknis, tetapi jaringan tersier dan kuarter kurang efisien. Distribusi airnya membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian, sawah irigasi sederhana menggunakan sistem irigasi yang masih tradisional dengan konstruksi yang sederhana. Distribusi airnya masih sulit diatur dan seringkali tidak merata. Contohnya, sawah-sawah di daerah pedesaan dengan sumber air yang terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik produk pertanian. Karakteristik ini bisa diartikan dengan ciri khas atau sifat yang membedakan produk pertanian dengan produk industri lainnya. Nah, berikut beberapa karakteristik produk pertanian yang utama. Yang pertama ada voluminous, yaitu produk pertanian yang biasanya diproduksi dalam jumlah besar karena permintaan pasar.
dan produk pertanian memiliki volume yang berat dibandingkan dengan nilai ekonomisnya, sehingga biaya transportasi bisa tinggi. Kemudian yang kedua ada perishable atau mudah rusak. Produk pertanian yang mudah rusak cenderung memiliki daya tahan yang sangat terbatas setelah dipanen. Produknya seperti buah, sayuran, dan hasil peternakan seperti daging. Nah, ketiga produk tersebut memiliki umur simpan yang pendek dan memerlukan penanganan yang khusus. Yang ketiga ada musiman, yaitu produk pertanian memiliki karakteristik dengan ketersediaan yang terbatas sesuai dengan musim tanam dan panen, bergantung pada kondisi cuaca dan iklim. Sehingga harganya bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Yang keempat ada heterogen, yaitu produk pertanian memiliki berbagai jenis atau varietas yang berbeda dalam hal sifat fisik, seperti kualitas dan ukuran yang bervariasi, tergantung pada kondisi lahan, cuaca, dan metode budidaya. Kemudian perbedaan dalam sifat kimia, seperti kandungan nutrisi dan gizi setiap produk pertanian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya dengan baik, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada materi kita kali ini, yaitu struktur dan karakteristik pertanian di Indonesia sangat beragam, dipengaruhi oleh lokasi, kondisi lingkungan, serta teknik budidaya. Struktur pertanian mencakup pertanian rakyat, perusahaan, dan berbasis lokasi atau teknis pengolahan. Karakteristiknya meliputi fragmentasi lahan, ketergantungan pada hukum alam, serta keunikan produk seperti mudah rusak, musiman, dan heterogen. Faktor geografis seperti iklim tropis, jenis tanah, dan bentuk kepulauan juga berperan dalam membentuk pola pertanian di Indonesia. Nah, berikut ini adalah referensi atau acuan yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini, yaitu dari buku Ekonomi Pertanian karya Li Sulistiyowati pada tahun 2023 dengan penerbit Unpad Press yang diakses melalui aplikasi Ipusnas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.